Haleluya Yesus. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan buat anugerah Tuhan, terutama buat kesehatan yang kami miliki saat ini. Kami mengucap syukur kalau masih ada kesempatan buat kami untuk beribadah. Haleluya. Kami merasakan kasih Tuhan melingkupi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat belajar firman Tuhan dengan baik. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat masing-masing. Kiranya hikmat Tuhan memenuhi kehidupan setiap kami, sehingga kami dapat mencerna firman Tuhan dengan baik, sehingga firman itu tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah, dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Bersukacita pada hari ini dapat kembali melayani Tuhan dalam firman Tuhan. Ya, setelah sekian lama saya merasakan bersukacita hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Berkati Tuhan, amin. Demikian juga dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya harap juga sehat semua dan diberkati Tuhan. Sekarang adalah minggu kedua di bulan Juni Bapak Ibu. Dan tidak terasa kita sudah ada di pertengahan tahun 2020. Ya. Tema kita di bulan Juni adalah Rearrange life with wisdom. Menata kembali kehidupan dengan hikmat, dengan bijaksana. 1 Korintus 1 ayat 24 berkata demikian. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara, tidak terasa kita sudah hampir separuh tahun 2020 kita jalani. Sebelum saya bahas firman Tuhan pada hari ini, saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara ingat tema-tema di gereja kita bulan-bulan yang lalu, saudara? Wah, lupa Pak, karena corona. Ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema ini yang disampaikan kepada saudara dan saya adalah firman Tuhan. Dan ketika kita berdoa, seringkali kita minta kepada Tuhan supaya benih firman itu tertanam di hati kita, bertumbuh dan berbuah-buah. Oleh sebab itu saudara dan saya tidak boleh lupa. Amin saudara. Kalau saudara lupa, seperti saudara menanam tanaman, saudara lupa taruh di mana. Kalau saudara lupa taruh di mana, saya yakin dan percaya tanaman itu tidak bertumbuh karena saudara tidak menyirami. Kan lupa taruh di mana, ya. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan pada pagi hari ini saya mengajak kita supaya kita jangan lupa dengan firman Tuhan yang sudah kami terima, karena itu adalah makanan. Yohanes katakan di dalam Yohanes 4 ayat 34 demikian. Ini Yesus yang berkata kepada murid-murid ketika itu, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, firman Tuhan adalah makanan. Bagaimana kalau kita lupa menaruh makanan itu? Saudara, kita tidak makan. Dikatakan makanan supaya kita hidup. Kita makan makanan jasmani, saudara, supaya kita hidup tubuh kita. Kita makan makanan rohani supaya kerohanian kita juga hidup. Dan semakin kuat dan semakin besar. Oleh sebab itu, saudara, saya mengajak kita semua, mari kita pelihara dengan baik. Kita hidupi makanan tersebut, saudara. Dan supaya kehidupan kerohanian kita semakin hari semakin baik. Hanya review kepada kita semua, mengingatkan, menyegarkan kembali. Saudara, kita ketika masuk tahun 2020, tema di gereja kita, tema tahunan adalah The Year of God Provides. Ingat ya saudara? Oh iya Pak, tadi saya mau ngomong itu. Ya. Selama bulan Januari, saudara ingat temanya apa di bulan Januari? God Provides ya. Kemudian bulan Februari apa? Ya betul itu. Manage well properly. Ya, mengelola kekayaan dengan baik. Apa tema di bulan Maret? Ya betul.
Seolah-olah ada yang jawab gitu ya saudara. Extraordinary life. Saya ingat terakhir berkhotbah tentang extraordinary life ini di gereja cabang kita di Tanjung dan di Betiang. Dan sangat memberkati ketika itu. Apa tema di bulan April? Omnipresent God. Apa tema di bulan Mei? Bulan lalu saudara masih ingat? Hah? Mama. Renewal of strength. Wah, luar biasa saudara. Oh iya Pak. Nah sekarang saya yakin di handphone saudara semua ada, di medsos ada. Firman Tuhan itu jangan hilang, saudara kumpulkan dan terus dipelajari terus meskipun sudah lalu bulannya, tetapi mari kita tetap menggali firman Tuhan karena ini adalah makanan kehidupan kita. Amin saudara. Tema di bulan ini adalah Rearrange Life with Wisdom. Menjadi pokok bahasan kita. Saya bagi menjadi dua kalimat ini saudara. Yang pertama adalah rearrange life. Tadi kata arrange, saudara. To arrange itu artinya adalah mengatur, menyusun, menetapkan, mengubah, menata. Ada re di depannya, rearrange. Menata ulang. Ada life di belakangnya, kehidupan. Menata ulang kehidupan. Saudara, ketika saya mendapatkan kalimat ini, menata ulang kehidupan, saya pikir-pikir tema ini sangat tepat dengan kondisi kita saat ini. Amin. Ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, saudara, mau tidak mau, ya secara alamiah, kita harus menata ulang kehidupan kita. Ya, corona, saudara. Namanya baik ya, bagus corona ya, tetapi menyusahkan orang ya. Memang segala sesuatu yang bagus namanya itu kadang menyusahkan orang. Ya, nama badai pun cantik-cantik, namanya ada badai Katrina ya, saudara, bagus-bagus tapi menyusahkan orang. Beberapa tahun yang lalu ada badai La Nina, El Nino, wah luar biasa, tetapi menyusahkan orang. Nama-nama yang bagus itu kadang menyusahkan orang ya. Lulu, Lala, Bunga itu kadang namanya bagus-bagus tetapi menyusahkan orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang harus kita hadapi, tetapi kita harus menata ulang kehidupan kita. Meskipun kadang menata ulang kehidupan dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Beberapa bulan terakhir kita belajar satu hal yang mendasar, yaitu cuci tangan. Siapa yang mendapatkan manfaat dengan cuci tangan? Angkat tangan. Jujur, saudara, saya setua ini mendapatkan manfaat, baru merasakan ini manfaat cuci tangan. Dulu saya kalau melihat orang cuci tangan ini orang aneh ini. Orang dari planet mana, cuci tangan lama betul. Saya melihat kakak saya, kakaknya istri saya, dokter saudara. Kalau cuci tangan di wastafel itu, ayo makan-makan, kita makan, dia cuci tangan. Saya sudah makan separuh, dia masih cuci tangan. Masih sebelah sini yang dicuci. Sangat lama saudara. Dan ketika tidak ada tisu, dia bingung, dia angkat tangannya begini. Tidak mau dilap pakai lap. Ya. Kemudian dia ke belakang, digibas-gibas di belakang. Saya bilang, ini orang terlalu steril. Tetapi saya sekarang merasakan manfaatnya, saudara. Saudara sadar tidak sadar, saya merasakan sekian lama kita cuci tangan terus, saya merasakan sehat. Tidak pernah batuk, tidak pernah pilek. Betul atau benar, saudara? Dan ternyata memang kehidupan kita harus ditata sedemikian rupa baik, saudara. Cuci tangan. Saudara tidak usah pedulikan omongan miring orang-orang yang mengatakan bahwa waduh, di bangsa lain sudah canggih-canggih, orang sudah belajar bagaimana membuat kehidupan di luar angkasa, sudah bagaimana caranya membuat terminal di atas, jadi kalau saudara pergi dari bumi ke Mars, saudara kebelet, saudara bisa singgah di terminal, ada restroom di sana, saudara sudah canggih-canggih, sementara kita masih belajar cuci tangan. Saudara tidak usah dengarkan omongan itu, yang penting kita dapat manfaatnya. Ya, saya cuci tangan terus. Saudara, saya kebanyakan pakai hand sanitizer, rasanya sampai sidik jari saya ini mau habis kayaknya. hampir hilang. Saya perhatikan, jangan-jangan sidik jari saya ini berubah. Nanti kita buktikan ketika perpanjangan KTP, perpanjangan SIM, ya saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, tetapi kita menata kehidupan kita ulang dengan baik, dengan pikiran yang positif. Saya akan percaya saudara mendapatkan kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Amin, saudara. Mari kita menata ulang kehidupan kita dengan baik. Kita tidak boleh menyentuh benda ya, secara langsung. Harus ada media lain. Pengalaman saya, saudara, selama pandemi ini,
Pertama agak parno memang, tetapi lama-lama saya tidak parno, tetapi saya jadikan kebiasaan. Ya, kalau mau ke ATM gitu, kalau lupa bawa tisu, lupa bawa sanitizer, lupa bawa alkohol, agak bingung. Ya, akhirnya apa saja. Kadang uang yang ada di kantong dipakai untuk mencet. Ya, saudara. Tetapi sekarang sudah mulai terbiasa, semua dibawa. Saya dulu tidak pernah bawa dompet, tas, pons, ya saya sekarang bawa terus. Saudara kalau buka di situ, saudara kaget, lengkap ya. Kalau rumah sakit ya, saudara. Karena kita masih bisa kerjakan ya, kita masih bisa memilikinya, kita masih bisa memakainya, silakan dipekerjakan. Tentunya dengan hikmat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah pengalaman-pengalaman, saya kena percaya saudara punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ya meskipun tidak enak. Kenapa saya katakan tidak enak? Berapa banyak di antara kita yang pekerjaannya terganggu? Berapa banyak di antara saudara yang usaha saudara terganggu? Ada yang mengatakan pada saya, Pak, omset toko saya turun 70%, tinggal 30%. Saudara bersyukurlah masih ada 30%. Ya saudara. Berapa banyak di antara saudara, Pak, saya dirumahkan. Pak, omset saya drop. Pak, dan lain sebagainya. Berapa banyak saudara yang mengalami ketidakbaikan. Tetapi ini proses. Ya saudara. Sekali lagi, untuk mendapatkan segala sesuatu yang baik, menata kehidupan dengan baik, kadang-kadang diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak enak. Bahkan di dalam pengkhotbah dikatakan ketika kita, seringkali Pak Gembala menyampaikan di dalam ibadah kedukaan saudara, di dalam pengkhotbah berapa? 7 ayat 2 kalau tidak salah dikatakan lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Dijelaskan di sana karena di rumah duka kita bisa menata kembali kehidupan kita. Kita bisa melihat orang ini umurnya berapa ya? 37 kok sudah mati ya. Kemudian kita mulai introspeksi, apa penyebabnya? Oh, dia suka makan kepiting misalnya. Saudara, kita mulai menata kehidupan kembali. Sangat bermanfaat ketika kita pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta, saudara. Seolah-olah tidak enak, ya. Rumah pesta enak ya saudara ya, makanannya steak, ya, kemudian sup asparagus dan lain sebagainya. Di rumah duka paling kuaci, kacang, emping. Tetapi di sana kita bisa menata kembali kehidupan kita. Kita melihat orang yang sudah dipanggil Tuhan dan kita belajar di sana. Kadang-kadang untuk belajar lebih baik kita diperhadapkan dengan sesuatu yang kurang baik, seolah-olah. Tetapi yakinlah saudara, ketika dengan hikmat Tuhan saudara menata kehidupan saudara, maka semuanya akan baik. Berapa banyak saudara belajar sekarang di rumah? Kebiasaan sehari-hari saudara sebelum pandemi. Suami pergi kerja, jauh malam baru pulang, jarang ketemu istri. Sekarang ketemu terus seperti semut. Keluar kamar ketemu, ke dapur ketemu, ya saudara, ketemu terus. Ada suka dan duka. Banyak sukanya atau banyak dukanya saudara? Anak-anak biasa pergi diantar sekolah, beres. Jam 2, jam 3 baru ribut lagi rumah. Sekarang dari pagi, buka mata, sudah ribut. Sudah dengar suara game online di sana. Sudah ribut kakak dan adiknya. Mamanya pun ikut ribut, jadi juri, ngajari, marah-marah, saudara. Tetapi sesuatu yang tidak baik sekali lagi akan membuat menata kehidupan kembali menjadi lebih baik. Amin saudara. Suami-suami kadang-kadang tidak pernah tahu apa yang dikerjakan istri di rumah. Istri-istri kadang tidak tahu apa yang dikerjakan suami di rumah. Anak-anak juga demikian. Sekarang baru kelihatan. Kadang-kadang suami pulang, istri menyiapkan makanan yang luar biasa, 2-3 macam menu yang luar biasa, silakan makan. Ya, wah luar biasa, istriku pintar masak. Ketika saudara tidak ada keluar rumah, suaminya saudara, istrinya juga menyiapkan makanan. Tapi beda caranya, biasanya masak di dapur, sekarang tetet di luar, datang. Ya, online ayam goreng, datang lagi capcay goreng agak ya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita saling mengetahui. Tetapi saya merasakan pelajaran yang sangat berharga, baik ketika pandemi, meskipun pekerjaan saya drop. Salah satu pekerjaan saya berhenti total, 0, kurang lebih sekian bulan. Pekerjaan saya yang lain, 0 juga. Pekerjaan saya yang satunya, 0 juga, saudara.
Saudara dikasih ilham Tuhan, tetapi saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Waktu bersama dengan keluarga lebih baik, berdoa dengan keluarga lebih baik, saudara. Kualitasnya lebih baik. Kadang-kadang kita di luar pulang berdoa, kadang-kadang kalau telat pulang, istri berdoa sendiri di rumah. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini bisa sama-sama terus. Bapak Ibu yang dikasih ilham Tuhan, saya yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan ketika kita sudah mendapatkan itu, bisa menikmati proses itu dengan baik. Suami-suami tidak kepingin keluar terus. Suami-suami kan biasa di luar. Kalau di rumah terus kan tidak betah, saudara. Ya, alasan mau beli bensin bisa 3 jam. Ya, pengalaman, saudara. Ya, bisa singgah dulu ke warung, ngobrol ke warung kopi, ketemu si A, si B. Tetapi harus di rumah. Lihat ini rumahmu. Apa yang harus kamu kerjakan di rumah? Tata suami dan anak-anak, istri dan anak-anak. Saudara yang dalam Tuhan, ada pelajaran yang baik, yang luar biasa, yang kita harus kerjakan, yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Saya juga punya pengalaman ibadah online di rumah, saudara. Sangat aneh buat saya kalau hari Minggu saya di rumah. Biasa saya hari Minggu di gereja dari pagi, ya pulang sebentar antar jemput anak, istri, sampai malam baru pulang. Seumur-umur saya tidak pernah rekreasi ke amal itu hari Minggu, tidak pernah. Ya saudara, pasti di luar hari Minggu. Ketika awal-awal kita live streaming, oke, masih ke gereja, tetapi masih aneh, karena siang saya di rumah. Setelah itu, dengan alasan kualitas, maka kita recording. Saudara recording hari Kamis, hari Minggu saya di rumah, saya bangun pagi bingung, nggak ke gereja nih, enggak. Setel TV, nonton live streaming, Bethesda GTM. Saya lihat saya sendiri di dalam TV, saudara. Aneh, ya saudara. Saya mau menikmati itu pertama jujur agak aneh, tetapi lama-lama ya bisa menikmati. Saudara, angkat tangan di depan TV, ya saudara. Waktu doa saya sendiri yang doa. Saudara yang dalam Tuhan, inilah proses, ya. Pengalaman-pengalaman saya kena percaya saudara punya pengalaman yang mungkin saudara ingin ceritakan juga kepada kita semua. Ya nanti kalau sudah bebas kita bisa ngobrol sana sini, ya saudara. Saudara menata kehidupan, menata kembali kehidupan. Saya mendapatkan poin banyak, mendapatkan sisi positif yang banyak dari menata kehidupan selama pandemi. Bagian kedua adalah with wisdom, dengan kebijaksanaan, dengan hikmat, tentunya hikmat dari Tuhan. Ini yang terpenting saudara, dan menjadi pokok buat tema di gereja kita. Kalau kita melihat judul perikop dari ayat pembacaan 1 Korintus 1, kita buka saja di 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 sampai 25. 1 Korintus 1, 18 sampai 25. Saya bacakan demikian buat kita semua. Hikmat Allah dan hikmat manusia, judul perikopnya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu bangsa, satu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, ini menjadi tema kita saudara, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saya ulangi bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, sampai di sini dulu ya, tidak usah saya lanjutkan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Berbicara tentang hikmat Tuhan. Orang yang diselamatkan percaya bahwa Injil keselamatan adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
Siapakah orang yang diselamatkan? Saya yakin dan percaya saudara dan saya yang ada di tempat ini. Demikian juga yang sedang menyaksikan siaran ini. Saudara adalah orang percaya, orang yang diselamatkan. Kita yakin ini adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, mereka berpendapat bahwa Injil ini adalah satu kebodohan, penyesatan, batu sandungan. Apa itu kematian? Apa itu kebangkitan, kenaikan? Sesat, saudara. Karena tidak masuk di hikmatnya, hikmat manusia. Seringkali manusia mengandalkan kepintarannya, kekayaannya, kedudukannya, jabatannya untuk berhikmat, untuk berpikir. Dipakai sebagai satu patokan, satu standar kebenaran. Tidak masuk akal bagi mereka. Langsung protes, langsung menyalahkan, dan dikatakan salah. Ini sesat. Sering Tuhan kita sering memakai hikmat kita sendiri untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan gereja, hamba Tuhan, saudara, teman, dan lain sebagainya, pemerintah. Salah pemerintah karena pakai pikirannya sendiri. Sering Tuhan ada seorang hamba Tuhan menerima satu pesan dari seorang pengerja Tuhan, seorang wanita, hamba Tuhan, seorang pria. Kata-katanya kira-kira seperti ini. Pak Pendeta, lagi kosong nih. Bisakah isi hati ini? Waduh, saudara, message ini dibaca oleh orang lain. Kacau nggak, saudara? Kacau dunia persilatan. Bisa nggak isi hati ini? Tanpa mencari kebenaran langsung, wah sesat. Hamba Tuhan sesat. Wanita sesat. Tanya saudara kepada sumbernya. Jangan pakai hikmat sendiri. Jangan-jangan salah. Dan ketika ditanya, ibu kirim pesan gini kepada hamba Tuhan. Oh enggak Pak. Saya cuma ngomong, Pak hari ini, Pak lagi kosong nih. Hari ini bisa isi kah? Bisa isi kah hari ini? Saudara, hari dengan hati beda jauh. Beda T dan R tetapi maknanya luar biasa. Disuruh khotbah, saudara. Hari ini lagi kosong, gak ada yang khotbah. Ya. Bisakah ngisi hari ini? Tetapi karena pikiran manusia, saudara, yang sudah dibekali dengan pikiran negatif, hanya karena typo jadi masalah. Bapak Ibu sekalian Tuhan, seringkali kita melihat orang menjudge orang seperti itu. Mungkin kita sendiri juga, saudara, tanpa mencari kebenaran, tanpa berhikmat. Harusnya kita minta hikmat dari Tuhan. Pikir dulu sejenak, ada hikmat Tuhan. Coba cek, siapa tahu salah ketik. Ternyata benar salah ketik. Saudara yang sedang Tuhan, apa itu hikmat? Hikmat adalah pikiran, perasaan, kehendak yang ada dalam Kristus Yesus. Dan ketika saudara bisa menselaraskan pikiran, perasaan, dan kehendak saudara dengan pikiran dan perasaan kehendak Kristus, itulah hikmat Tuhan, dan yang saudara lakukan pasti benar. Bagaimana caranya? Saudara, hikmat itu adalah karunia. Saudara bisa minta karunia itu kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa, baca firman. Ketika saudara berdoa, baca firman, merenungkan firman, hikmat datang kepada saudara. Siapakah hikmat? Sang Kristus datang kepada saudara. Maka saudara menjadi orang berhikmat. Kalau berhikmat, maka kita dapat menghadapi masa-masa susah dengan baik. Bahkan kita juga dapat menghadapi nanti masa new normal, saudara, dengan lebih baik. Banyak orang yang akan menghadapi masa new normal dan menjadi abnormal. Tetapi saya yakin dan percaya ketika saudara mengandalkan hikmat Tuhan, saudara tidak menjadi abnormal, tetapi saudara menjadi abnormal. Abnormal dengan abnormal beda. Abnormal, AB, normal itu cenderung turun ke bawah, stres dan lain sebagainya. Tetapi abnormal, naik. Saudara di atas rata-rata.
Di atas normal, sama dengan extraordinary, saudara. Saya yakin dan percaya ketika saudara mengandalkan Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan, maka saudara akan menjadi abnormal. Sepakat katakan amin. 1 Korintus 1 ayat 30 katakan seperti ini. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita menata kehidupan kita kembali dengan hikmat yang dari Tuhan. Jangan dengan kepandaian saudara, dengan jabatan saudara, kekayaan saudara, tetapi dengan hikmat dari Tuhan. Hasilnya saya jamin pasti lebih baik. Sakius menata kehidupannya kembali dengan baik. Hasilnya luar biasa. Apalah dia dipandang sebelah mata, penjahat, saudara. Tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan dan dia mau menata kehidupannya kembali, meskipun tidak enak, hasilnya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.